to send you home to mommy. David adalah seorang anak remaja yang canggung dan tidak memiliki banyak teman. Dia menyukai Millie, teman sekolahnya dan juga temannya dari kanak-kanak. David memberanikan diri untuk memberikan sebuah hadiah untuk Millie, tetapi tiba-tiba Mark, seorang bully, datang merenggut hadiah dari David dan melemparnya ke atas danau yang beku. David pun pergi ke atas danau itu untuk mengambilnya kembali, walaupun Millie dan Mark berusaha membujuknya untuk jangan, karena sangat berbahaya. David sampai ke tempat hadiahnya dan mengambilnya, ketika tiba-tiba dia terjerumus ke dalam danau es tersebut. Dalam keadaan panik, David tiba-tiba menemukan dirinya di perpustakaan dalam keadaan basah kuyup. Kebingungan dan ketakutan, dia pergi ke rumahnya. Sampai di rumah, ayah David yang melihatnya basah kuyup hanya memarahinya saja dan menyuruhnya membersihkan airnya. David yang merasa tidak diperhatikan ayahnya langsung naik ke kamarnya dan menguncinya. Ayahnya menggedor pintunya dan David yang dalam keadaan sangat emosi tiba-tiba meloncat lagi ke perpustakaan. Disinilah dia sadar bahwa dia memiliki kemampuan teleportasi. David akhirnya memutuskan untuk minggat dari rumah karena tidak ada yang peduli terhadap dirinya juga. Sebelum dia pergi, David mengambil tabungannya dan meninggalkan hadiahnya tadi di ayunan depan rumah Millie. Ketika sudah sendiri, David mencoba untuk mengerti lebih lagi tentang kemampuannya. Dia menemukan bahwa dia hanya bisa berpindah ke tempat yang sudah pernah dia datangi. David pun berencana untuk merampok sebuah bank. Dia pergi mengintai dulu tempat berangkasnya pada siang hari dan merampoknya pada malam hari. Dengan cara hidup seperti itu, David menjadi kaya dan tidak terbatasi oleh apapun. 8 tahun kemudian, diperlihatkan David sudah dewasa dan tinggal di tempat yang mewah di lantai paling atas sebuah apartemen. Dia menjalani kehidupannya sehari-hari menikmati seluruh belahan dunia. Di sebuah bar, ketika dia sedang berusaha membawa pulang seorang wanita, ada seorang pria yang menyadari kemampuan teleportasi David, tetapi David tidak menyadarinya dan menikmati sisa harinya dengan seorang wanita dan berselancar di belahan dunia lain setelah itu. Di adegan berikutnya, terlihat ada seseorang yang terikat di sebuah pohon. Ada seorang pria yang kemudian membunuhnya sambil mengatakan bahwa keberadaan orang-orang yang bisa teleportasi, atau dalam tanda kutip meloncat, adalah sebuah dosa dan mereka harus dibasmi. Lalu dia membunuh orang yang terikat di sebuah pohon itu. Dia kemudian menerima telepon yang mengabarinya bahwa mereka menemukan petunjuk mengenai kasus pencurian ban beruntun dari 8 tahun lalu. Ketika David kembali ke apartemennya, di situ orang tadi sudah menunggu David. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Roland, dan berkata kepada David bahwa orang-orang seperti David semuanya sama, hidup sesukanya tanpa memikirkan konsekuensinya. Ketika David berusaha kabur, Roland menyetrum David, membuatnya tidak bisa melompat. David tetap berusaha kabur tetapi Roland adalah seorang yang berpengalaman membunuh peloncat seperti David. David akhirnya berhasil melompat ke sebuah tempat di dalam tembok apartemennya di mana dia menyembunyikan persediaan uang-uangnya. Dia mengumpulkan sebanyak yang dia bisa bawa dan meloncat kabur sebelum Roland sempat menangkapnya. David kabur ke kamarnya di rumah lamanya dan kebetulan ayahnya yang sedang di rumah mendengarnya. Dia meminta David untuk jangan pergi lagi dan memintanya kembali ke rumah, tetapi David tidak mau dan meloncat lagi. David mencoba mencari Millie di rumah lamanya dan bertemu ibunya Millie, yang memberitahu David bahwa Millie sekarang bekerja di sebuah bar. David pun pergi ke bar itu, tetapi dia tidak memiliki keberanian menghampiri Millie, jadi dia hanya melihat Millie dari kejauhan. Setelah dia memutuskan untuk pergi, tiba-tiba Mark, si bully, menyadari David yang kemudian membuat Millie jadi menyadari bahwa dia adalah David juga. Mark kemudian bersikap tidak senonoh terhadap Millie, menyebabkan David marah dan menonjok Mark. Mereka berkelahi dan David meloncatkan Mark ke sebuah tempat, membuat Mark sangat ketakutan. Ketika David kembali, dia hanya berkata kepada Millie bahwa Mark takut dan sudah pergi. Setelah itu David dan Millie masuk ke dalam dan mengobrol kembali. Mereka terlihat lebih dekat sekarang. David mengajak Millie pergi ke Roma, karena dia tahu bahwa Millie mempunyai mimpi untuk pergi ke situ. Millie yang awalnya sedikit ragu pun setuju untuk ikut dan mereka langsung pergi secara spontan. Di Roma, mereka menjadi semakin dekat dan mereka pun berciuman dan berhubungan intim. Keesokan harinya mereka pergi ke Kolosium, tetapi Kolosiumnya sudah ditutup. David yang ingin membuat Millie senang, mencari jalan lain untuk masuk dan mengajak Millie ke dalam. Di dalam, mereka terlihat sangat senang menjelajahi Kolosium. Ketika mereka terhalang lagi oleh sebuah pintu yang terkunci, David menyuruh Millie menunggu sementara dia pergi untuk mencari jalan lain. David meloncat ke bawah Kolosium untuk membukakan pintu itu, tetapi malah dia bertemu dengan Griffin, seorang peloncat juga sama seperti dirinya.
Griffin memberitahu David bahwa dia dan pacarnya tidak aman, karena para paladin sudah melacak keberadaannya di Roma. Benar saja, tiba-tiba dua orang paladin muncul dan mencoba menangkap mereka. David langsung tertangkap jerat dari seorang paladin, sedangkan Griffin terlihat sangat terbiasa menghindari serangan-serangan para paladin. Di tengah-tengah itu semua, David memegang bekas loncatan Griffin dan dia meloncat secara tidak sengaja ke tempat persembunyian Griffin. Dia baru tahu bahwa sesama peloncat bisa mengikuti peloncat lain dengan menyentuh bekas loncatan peloncat lain. Griffin berhasil melumpuhkan kedua paladin itu dan memberitahu David sedikit soal para peloncat dan para paladin di markasnya sebelum mereka kembali ke Kolosium. Sesaat setelah mereka kembali, ada seorang pegawai wanita yang melihat wajah mereka dan langsung memanggil polisi di dekat situ. Griffin langsung meloncat pergi, sedangkan David buru-buru kembali ke Millie yang sudah cemas karena menunggu lama, dan cepat-cepat berusaha kabur. Sialnya, polisi berhasil mencegat dan menangkap David dan Millie. Setelah menunggu lama, tiba-tiba seorang wanita masuk ke tempat David dan memberitahu bahwa David hanya punya waktu 30 detik untuk kabur. David kaget karena orang itu adalah ibunya, tetapi ketika dia berusaha mengejarnya, ibunya sudah pergi. David pun buru-buru menghampiri Millie dan membawanya pergi ke bandara. Millie yang selama ini kebingungan menuntut sebuah penjelasan dari David, tetapi David tidak bisa memberitahukannya, sehingga mereka berpisah dengan hubungan yang agak buruk. Di adegan lain, Roland dikabari tentang kegagalan agen paladinnya di Roma. Roland masih ingin menangkap dan membunuh David, jadi dia pergi berkunjung ke rumah ayahnya dengan menyamar sebagai agen pemerintah. Di dalam, dia diberitahu soal kejadian 8 tahun lalu, dan soal ibunya David yang tiba-tiba meninggalkan mereka ketika David berusia 5 tahun. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Roland kemudian mencoba membunuh ayahnya David. David kemudian meloncat kembali ke markas Griffin dan meminta penjelasan lengkap soal apa yang terjadi di Roma. Griffin menjelaskan bahwa paladin adalah sekelompok orang yang memburu para peloncat seperti dirinya dan David, bahkan sejak berapa ratus tahun yang lalu. Mereka berpendapat bahwa hanya Tuhan yang boleh memiliki kemampuan yang mereka miliki, dan menganggap para peloncat sebagai jelmaan iblis. Griffin juga memberitahu bahwa ketika paladin mengetahui identitas seorang peloncat, mereka juga akan membunuh semua teman dan keluarga peloncat itu. David langsung meloncat kembali ke rumahnya dan menemukan ayahnya dalam kondisi kritis. Dia meloncat ke rumah sakit sambil membawa ayahnya, dengan harapan ayahnya bisa selamat. Ketika David kembali ke markas Griffin, dia mengajaknya bekerja sama untuk mengalahkan Roland karena dia takut Roland akan mengejar Millie. Griffin awalnya menolak karena Roland adalah agen tertinggi di Paladin, jadi akan sangat sulit mencari lokasinya dan mengalahkannya. Griffin kemudian meloncat pergi untuk mencari makan dan bersenang-senang. David mengejarnya dan berusaha untuk meyakinkannya bahwa mereka berdua bisa mengalahkan Roland jika bekerja sama. Griffin akhirnya setuju dan mereka pun ke bandara untuk memeriksa penerbangan Millie. Pesawat Millie ternyata sudah mendarat 1 jam lalu, jadi Griffin kembali ke markas untuk bersiap-siap dan David pergi ke rumah Millie untuk membawanya pergi. David meloncat ke balkon rumah Millie dan masuk tanpa diundang, membuat Millie sangat takut dan kebingungan. David meminta maaf dan berusaha menjelaskan semuanya, dia pun memperlihatkan kemampuannya kepada Millie. Millie yang masih bingung dan ketakutan dibawa David meloncat kembali ke markas Griffin karena dia takut agen-agen Paladin sudah hampir sampai. Benar saja, beberapa saat kemudian agen-agen Paladin sampai dan melihat adanya tanda-tanda loncatan. Mereka kemudian menggunakan sebuah mesin untuk membuka lubang loncatan itu agar mereka bisa mengikuti si peloncat. Griffin yang melihat David kembali membawa Millie langsung sadar dan memberitahu David bahwa para Paladin bisa mengikuti mereka karena mesin itu. Mereka langsung bersembunyi, sementara Millie masih berada di luar markas. Ketika sedang bersembunyi, David melihat foto ibunya di dinding daftar Paladin milik Griffin. Para agen Paladin pun datang menyerbu, dan David berhasil tertangkap jeratan listrik mereka. Griffin berhasil menghindar dan menyerang mereka semua menggunakan sebuah pelontar api. Roland kabur kembali ke rumah Millie melalui lubang loncatan dan Griffin pergi mengejarnya. Sementara Griffin bertarung dengan Roland, Millie mencoba membebaskan David. David meminta maaf kepada Millie karena sudah melibatkannya dalam semua ini. Millie hanya tidak ingin berurusan lagi dengan David dan meminta David membawanya kembali ke rumahnya agar dia bisa kembali hidup normal. Pada saat itu, tiba-tiba Griffin kembali ke markas mereka sambil membawa mesin pembuat lubang milik para Paladin agar mereka tidak bisa mengikuti Griffin dan David lagi. Tetapi gawatnya, sebelum lubang loncatan tertutup, mereka berhasil menjerat Millie dan menariknya kembali ke rumahnya, menjadikan Millie sebagai sandera. David ingin kembali untuk menyelamatkan Millie, tetapi Griffin ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi agen-agen Paladin dengan meledakkan rumah Millie, beserta Millie juga.
David tidak mau membiarkan Millie jadi korban perang, jadi dia mencuri bom Griffin dan membawanya pergi. Griffin mengejar David dan mereka pun berkelahi memperebutkan detonator bom Griffin. Mereka meloncat ke berbagai tempat sebelum akhirnya mereka dibawa Griffin ke sebuah medan peperangan. Di situ, David berhasil menjebak Griffin dalam sebuah menara listrik, mencegahnya mengejar David. David lalu langsung ke rumah Millie untuk membebaskannya. Ketika dia melihat Millie, dia langsung menghampirinya dan mencoba membebaskannya. Millie melihat David yang rela mengorbankan nyawanya dan kembali menghadapi bahaya hanya demi Millie dan meminta maaf atas perkataan-perkataan Millie kepada David sebelumnya. Tentunya para agen Paladin sudah siap dan mereka menyergap David dengan beberapa jerat listrik mereka. David yang terperangkap kemudian berusaha memindahkan satu ruangan itu untuk membebaskan Millie sekaligus melumpuhkan para agen Paladin. Walau kesulitan, David berhasil memindahkan ruangan Millie beserta seluruh isinya ke dalam sebuah danau. Millie yang terbebaskan dari belenggunya langsung menghampiri David dan David kemudian membawa mereka ke perpustakaan sekolahan, tempat dia pertama kali meloncat dulu. Roland ikut terbawa oleh loncatan David tadi, dan David pun menerkam Roland dan meloncat ke sebuah gua terpencil. Dia kemudian berkata kepada Roland bahwa dia tidak seperti peloncat lainnya, dia tidak membunuh Roland walaupun dia bisa saja meloncatkan Roland ke tempat tinggi dan menjatuhkannya. David pun berhasil menyelamatkan dirinya dan Millie. Beberapa waktu kemudian, David menghampiri sebuah rumah yang ternyata adalah rumah ibunya sekarang. Dia berhasil melacak ibunya dan mendatanginya untuk menanyakan soal ibunya. Ternyata ibunya David adalah seorang paladin. Dia menyaksikan David meloncat pertama kali ketika berusia 5 tahun dan harus memilih antara membunuh David atau meninggalkan keluarganya. Dia memilih untuk meninggalkan keluarganya agar David bisa selamat. Setelah pembicaraan itu, mereka tahu bahwa suatu saat mereka harus menghadapi satu sama lain, jadi mereka berpelukan untuk terakhir kalinya dan David pun pergi. David ternyata tidak sendirian saja, dia ditemani Millie yang sekarang sudah menerima David dan menjadi pasangannya. Mereka berdua kemudian pergi dibawa David meloncat menuju kehidupan baru mereka. Terima kasih telah menyaksikan cerita film ini. Komentar di bawah bagaimana pendapat Anda mengenai film ini dan film lain apa yang ingin Anda dengar cerita ringkasannya. Berikan like jika Anda suka dengan cerita film ini dan subscribe untuk cerita-cerita film lainnya.